sepenggal atau beberapa dari itu pemaparan Bapak. Itu ini mungkin saya yang pandangan saya masih awam, yaitu saya tadi melihat etika dari jurnalisme yang mungkin ini bisa menjadi membangun karakter di jurnalisme semua atau penulisan semuanya. Itu pada masa sekarang itu ada beberapa berita atau media sosial yang terkadang dalam tanda kutip itu membuat sebuah berita yang akurat atau bahkan itu, tapi ada beberapa oknum membuat berita lain untuk menutupi berita yang mungkin itu menjadi serangan personal dari seseorang yang lain. Nah, padahal di pasal 10 etika jurnalisme itu, padahal di pasal 6 dari etika jurnalisme itu, jangan wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi atau penerimaan suap. Nah, apakah di situ ada terjadinya penyalahgunaan profesi ataupun suap ataupun yang lainnya, saya tidak tahu karena saya juga termasuk awam. Dan padahal di situ juga terdapat bantahan di pasal nomor 10 etika jurnalisme itu berhak mencabut dan menolak. Apakah ini termasuk, bukan bantahan, lebih ke benteng diri sendiri untuk mengamankan seorang jurnalis ini? Nah, seperti itu. Bagaimana pendapat Anda untuk apalagi di era distro digital seperti ini untuk jurnalisme pada saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Bapak Asyif Agus Anjani. Pertanyaannya, sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang notabene kan bergerak di bidang kejurnalistikan. Jadi pertanyaannya, bagaimana langkah awal kita sebagai mahasiswa KPI untuk memulai jurnalisme atau membentuk karakter mahasiswa yang berjiwa jurnalistik, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, terakhir. Ya, kita buka 4 pertanyaan dulu. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Nabila dari Komunitas Penyiaran Islam. Pak, sebelumnya izin bertanya, di sini kan mahasiswa yang hadir dalam acara seminar pada pagi hari ini itu kebanyakan dari divisi media informasi dan komunikasi. Lalu kita juga tadi sempat membahas mengenai website dan di mana itu mengajak seluruh mahasiswa dan juga dosen untuk belajar menulis gitu ya istilahnya. Lalu pertanyaannya itu, bagaimana para mahasiswa yang masih kurang paham terkait penulisan di Fakultas Agama Islam itu bisa tertarik dengan dunia penulisan? Karena setahu saya di era sekarang ini banyak mahasiswa yang kurang tertarik di bidang penulisan, lebih tertarik ke dunia video ataupun konten-konten yang lebih menarik Pak di selain kepenulisan. Lalu yang pertanyaan yang kedua itu, bagaimana kami dari divisi media komunikasi dan informasi Fakultas Agama Islam itu bisa membawa Fakultas Agama Islam menjadi fakultas yang bisa dilirik oleh mahasiswa, oleh siswa-siswi yang akan masuk di Universitas Nahdlatul Ulama kita. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan sungguh sangat berat sekali ya teman-teman mahasiswa. Ada 5 pertanyaannya. Jadi terkait dengan bagaimana terkait karakter pentingnya menulis tadi.
kemudian apakah ada terjadinya penyalahgunaan profesi di kalangan wartawan tadi, kemudian bagaimana langkah mahasiswa untuk memulai jurnalis, dan bagaimana pula untuk menarik banyak mahasiswa untuk menulis daripada membuat video. Begitu Bapak. Tadi pertanyaan pertama Bapak Sinten? Dari Bapak Zainal. Bapak Zainal. Iya. Pak Zainal. Yang ditanyakan kurang lebih karakternya media. Jadi kalau setiap media memang memiliki namanya politik keredaksian, disebut politik bukan politik dalam artian itu ya, ini lebih ke perspektif. Jadi setiap media biasanya memiliki cara pandang, sudut pandang, dan ini memang harga yang mahal kalau kita bicara sudut pandang itu ya. Di jurnalisme itu salah satu yang paling berharga itu adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang inilah yang menentukan bagaimana setiap media melihat suatu peristiwa itu dilihat dari sudut pandang apa. Misalnya kalau ada bupati melakukan konferensi pers terkait misalnya protes bahwa ada banyak jalan yang tidak diperbaiki misalnya. Nah, ini sudut pandang setiap media pasti berbeda-beda. Ada media yang melihatnya dari sudut pandang misalnya melihat dari bagaimana kebijakan anggaran yang diambil oleh satu pemerintahan, satu kepala daerah. Kebijakan anggarannya seperti apa sih, postur anggarannya seperti apa misalnya. APBD Kabupaten Blitar itu sekian 1, atau hampir 2 triliun ya, itu sekian % itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur misalnya. Kemudian apakah seorang kepala daerah memiliki prioritas lain? Nah, itu sudut pandangnya. Sudut pandangnya lebih melihatnya dari perspektif bagaimana seorang kepala daerah melakukan pengaturan atau kebijakan anggarannya seperti apa. Kemudian ada yang lain yang lebih melihat dari perspektif protesnya warga misalnya, melihatnya lebih dari perspektif bagaimana jalan-jalan rusak itu tidak hanya menghambat ekonomi tapi juga bisa mengancam pengguna jalan, membahayakan pengguna jalan, begitu seterusnya. Memang ya, jadi intinya kalau di media itu ada politik redaksi atau lebih ke cara pandang. Mungkin itu Pak Zainal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tadi Mas siapa tadi yang pertanyaan kedua, namanya siapa Mas? Arif. Nama Arif itu banyak banget. Pak Dekan ya Arif. Di blitarraya.com itu yang Arif udah 2. Itu aja udah menghilangkan 1. Nah ini nanti kalau nama Arif di Blitar memang banyak rupanya. Yang menjadi pertanyaan pertama, apakah wartawan boleh menerima suap atau begitu ya? Betul. Wow, banyak sekali, jelas itu, banyak sekali penyalahgunaan profesi. Apalagi di era, sebenarnya tadi yang saya sampaikan di halaman berapa itu, di era hari ini di mana mendirikan media itu mudah oleh siapapun, tidak memiliki kompetensi yang memadai, bisa mendirikan media asal kemudian meskipun di sana nanti akan ada screening dari Dewan Pers. Tapi bayangkan Dewan Pers harus screening administrasinya, verifikasi administrasinya, nanti ada yang kedua itu verifikasi faktual. Jadi kita bisa membayangkan Dewan Pers yang hanya terdiri dari beberapa orang dan kemudian didukung oleh beberapa puluh stafnya harus melakukan verifikasi pada ribuan media baru yang mengajukan verifikasi misalnya. Pasti tidak bisa dikatakan. Sebetulnya kalau kita bicara media, Dewan Pers itu sebenarnya kalau untuk Indonesia, di Indonesia ini kan ada Dewan Pers namanya, yang dia tugasnya adalah, salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa pers bekerja sesuai kaidah-kaidah jurnalistik yang benar. Pers
memerankan fungsi yang benar sebagai kontrol sosial. Pers tidak menyalahi kode etik jurnalistik dan seterusnya. Itu salah satu fungsi Dewan Pers. Keberadaan Dewan Pers tidak ada di setiap negara. Di negara yang sudah maju, Dewan Pers itu tidak diperlukan dan tidak ada namanya Dewan Pers, karena sebetulnya Dewan Pers bisa dianggap dalam beberapa hal itu sebagai upaya untuk mengontrol media. Nanti kembali lagi menyalahi konstitusi. Konstitusi itu kan menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat. Itu nanti akan dilanggar lagi dengan itu. Nah, yang penting saya sampaikan adalah bahwa pers sebetulnya sangat bergantung pada tingkat literasi, tingkat kedewasaan masyarakatnya, dan pers itu membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian. Pers itu butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai pers itu nanti dibayar atau dibiayai oleh penguasa. Kalau dibiayai oleh orang yang sedang berkuasa, ya nanti tidak bisa memperjuangkan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Sesederhana itu sebetulnya. Pers itu harus didukung. Nah, sekarang kalau mau mendukung pers gitu kan, sekarang pasti sudah perhatian terdistrak. Poin kedua pertanyaan tadi apa Mas Arif? Tadi kayaknya ada masalah memberitakan boleh punya hak, apakah itu untuk melindungi wartawan atau pers, begitu kayaknya. Saya nggak paham tadi. Oh, sebetulnya kalau yang dimaksud adalah mencabut pemberitaan itu tidak boleh. Mungkin salah paham. Nanti di bagian ini kita lihat lagi ya, poin mana. Mbak, kita tolong halaman berapa tadi ya yang etika jurnalistik? Yang poin berapa? 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf pada pendengar dan pendengar. Nah, sekarang ada pedoman media cyber namanya. Jadi selain kode etik jurnalistik ini, kode etik jurnalistik masih bersifat umum. Nanti kalau untuk media online, media ini ada pedoman media cyber. Pedoman media cyber, dalam pedoman media cyber sebetulnya mencabut pemberitaan itu opsi terakhir, dan itu adalah tindakan buruk dari pers. Kalau pers sampai mencabut pemberitaan, misalnya kami memberitakan tentang satu kejadian peristiwa diduga misalnya tabrak lari misalnya, yang ternyata bukan tabrak lari dan terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan informasi dan penulisan. Nah, kemudian orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan itu memprotes, mengajukan gugatan hukum misalnya, kemudian media kami mencabut berita itu, beritanya dicabut. Jadi kalau diklik nggak ada 40 error begitu ya, jadi nggak ada lagi. Itu sebenarnya opsi terakhir dan itu reputasi buruk buat media. Media nggak boleh sebetulnya melakukan itu. Makanya ada kemudian adaptasinya media cyber. Nah, di ketentuan media cyber itu, kalau ada pihak yang dirugikan dan dia bisa menyampaikan bukti dan argumentasi yang memadai, maka akan diakomodasi dalam bentuk koreksi berita, bukan koreksi, berita klarifikasi. Berita klarifikasi yang mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya itu harus ditayangkan sebagai hak jawab dari audien, dari narasumber. Tayangkan klarifikasinya, dan dalam pemberitaan itu link berita yang diklarifikasi harus dimasukkan dalam tubuh berita, sehingga orang bisa melihat berita mana sih yang diklarifikasi. Seperti yang kemarin barusan kami lakukan, Litaraya.com itu melakukan juga klarifikasi. Jadi ada beberapa orang yang mendatangi kediaman
Rais Suriah terpilih Kiai Ardani Ahmad, yang mereka mau meminta dialog dengan Kiai Ardani. Nah, waktu itu di sana yang banyak ada puluhan orang, belasan orang yang ternyata mayoritas Banser. Nah, kemudian kami menulis itu sebagai bahwa Banser dan warga dan sejumlah warga mendatangi Kiai Ardani dan mereka tidak diterima. Artinya Kiai Ardani tidak bersedia menerima mereka untuk berdialog tentang adanya permintaan dari PBNU untuk menggelar pemilihan ulang ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Blitar. Nah, pemberitaan kami itu diprotes oleh Banser, oleh ketua Banser. Mereka memprotes bahwa kami Banser ada di Pondok Pesantren Al-Falah Jeblok itu bukannya mau ikut ketemu Kiai Ardani, tapi kami ada di sana untuk melakukan pengamanan, jangan sampai nanti terjadi sesuatu karena itu. Kami saat itu juga kami klarifikasi dengan clear, dengan jelas yang disampaikan oleh ketua Banser cabang Blitar, cabang Kabupaten Blitar. Kemudian kami tayangkan dan sudah selesai. Pers memang masyarakat yang baik tentu tidak akan mempolisikan atau memidanakan wartawan, kecuali wartawannya memang tadi memang tidak beretikat buruk dengan pemberitaannya, memang memerankan fungsinya gitu sebagai kontrol sosial gitu. Sudah cukup sementara ya. Yang kedua, siapa Mas tadi? Faisal, Mas Faisal, bagaimana memulai karakter bagaimana ya? Ya kalau menulis itu jurnalistik gitu ya. Ya pertama ya harus punya passion ya. Kalau saya sendiri waktu itu saya datang ke Jogja, hari pertama di Jogja kebetulan saya langsung ke rumahnya, nginep semalam di rumahnya Pak Arif Amandi. Arif lagi saya nginep di rumahnya Pak Arif Amandi yang waktu itu kepala biro Jawa Pos di Jogja. Jadi ya saat itu ya saya langsung wartawan kayaknya enak ya, kerjaannya main ngopi di mana-mana, melihat sesuatu, datang ke acara apa, menulis, kemudian menulisnya menjadi berita, dibaca banyak orang gitu kan, ya asik gitu. Kalau sekarang udah agak berbeda lagi memang gitu. Untuk masalah itu sebetulnya butuh sesi nanti yang lebih teknis sebenarnya bagaimana. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya, ya harus punya passion ya, harus punya namanya jadi wartawan itu. Saya sulit menggambarkannya, tapi menjadi wartawan seiring dengan waktu pasti akan memiliki wawasan yang nyaris yang sangat luas. Jadi wartawan itu di banyak negara banyak wartawan yang kemudian menjadi politisi, menjadi itu banyak gitu ya. Karena memang pengetahuannya banyak, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik. Kalau lanjut ya, mungkin itu sementara. Kemudian yang Nabila, media informasi dan komunikasi website, belajar menulis, kurang paham tulis video. Ya memang hari ini kebanyakan lebih suka membuat konten media sosial. Tapi sebetulnya kalau Anda belajar jurnalistik, belajar kepenulisan, sebetulnya apapun itu, konten video, konten YouTube, konten di media sosial akan menjadi lebih bermakna jika Anda memiliki kemampuan jurnalistik, Anda memiliki kemampuan menulis. Karena kualitas konten itu, jadi proses pembuatan konten hari ini media pers yang saya sebut tadi semuanya masuk ke platform, media sosial. Nah, bagaimana memproduksinya? Tetap bersumber dari tulisan. Jadi tetap
backbone-nya atau yang utama bicaranya adalah tulisan. Dari tulisan inilah yang kemudian diproduksi menjadi konten untuk TikTok, konten untuk IG, konten untuk YouTube dan seterusnya. Jadi tetap menulis itu menjadi fundamental dari jurnalistik. Konten media sosial Anda pasti tidak ada unsur informasinya. Kan kita terlalu sering kalau di TikTok itu kan lihat video itu nggak jelas ini peristiwa kapan, peristiwanya apa, malah kayak orang ya mau menghabis-habiskan waktu di situ. Kemudian lihat komen-komen, nah ini apa telur, ini apa, ini nendi, ini jari piye to. Bayangkan butuh waktu berapa lama Anda untuk sampai ngejar kalau ingin tahu ini sebetulnya video itu sebetulnya apa. Nah, hemat dong gitu. Ada data yang sebenarnya saya nggak sempat ya. Jadi data kita itu dibanding negara-negara, saya sebut saja negara maju ya, sebenarnya itu tidak tepat. Di negara-negara maju itu 90 sekian persen warga negaranya, 90 sekian persen populasinya menjadi pengguna media sosial aktif. Di Indonesia 60 sekian populasinya yang menjadi pengguna media sosial aktif. Tapi giliran berapa waktu rata-rata yang dihabiskan oleh warga tadi yang saya bandingkan antara lain Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa itu 90 sekian. Tapi di sana giliran berapa waktu tiap hari yang dihabiskan dengan media sosial? Kalau di sana rata-rata 1 jam, 1, sekian. Di kita meskipun cuma 60 sekian persen populasi menjadi pengguna media sosial aktif, tapi waktu rata-rata yang dihabiskan setiap orang dengan media sosial 3, sekian jam, hampir 4 jam. Artinya apa ya? Kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial. Makanya di negara-negara maju, media-media berbasis website itu tetap eksis, bahkan di era digital, di era internet, mereka bahkan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak dibanding ketika era cetak. Jauh memiliki pendapatan yang lebih banyak dibanding era cetak. New York Times misalnya, New York Times itu hari ini mencatatkan pendapatan yang 2-3 kali lipat dibanding ketika dulu masih berbentuk koran cetak. Saat ini mereka mendapatkan pendapatan dari pelanggan, dari subscription gitu, per tahun, per bulan, per 3 bulan. Artinya apa? Mereka dihidupi oleh warganya. Media di negara-negara yang sudah tingkat literasinya maju dihidupi oleh warganya. Warganya kemana memilih informasi? Ke media yang benar. Jadi kalau kita menghabiskan waktu memang lebih lama di media sosial, dan kita tahu di media sosial informasinya ngalor ngidul ya jelas gitu. Jadi hanya untuk mengetahui sesuatu saja kita butuh waktu berjam-jam. Mungkin itu ya. Apakah masih ada sesi lagi? Sesi waktu ya. Sebetulnya kalau mau hal yang teknis mungkin lain kali bisa diagendakan, tapi yang betul-betul teknis sampai bagaimana teknik menulis, bagaimana cara menulis, bentuk-bentuk tulisan. Nah, sebetulnya itu juga skill-skill semacam itu bisa diadaptasi. Kalau jurnal itu kan lebih akademis berarti ya, jadi tulisan yang ilmiah. Meskipun di jurnal juga pasti selama kaidah-kaidah ilmiahnya itu dipenuhi, tapi juga bagaimana menulis menjadi lebih mudah dipahami, membuat orang yang membaca terus bisa mengikuti itu ada di jurnalistik begitu, teknik semacam itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu pada komandan kita. Jadi pada intinya kalau kita itu ingin menjadi seorang jurnalis, tentunya kita harus sering banyak menulis
atau jam tayangnya itu banyak. Salah satunya tadi disebutkan oleh Bapak Eki, yaitu menulis di jurnal. Jadi dimulai dari hari ini dan seterusnya teman-teman bisa belajar menulis, baik itu menulis yang jelek maupun bagus. Dalam artian nanti pasti akan direview oleh Bapak Ibu dosen sebelum diterbitkan. Jadi jangan takut untuk menulis, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen semuanya, untuk mengisi jurnal-jurnal kita yang ada di FAI, mulai dari ada jurnal Sinda, terus Mekopda, kemudian jurnal Aksara apa tadi? Saya lupa. Banyak sekali, jadi ada linknya. Saya punya satu lagu untuk memotivasi kita, yaitu mungkin seperti lagunya. Saya bangun, saya siap dan bersemangat. Saya bangun, saya siap dan bersemangat. Saya bangun, saya siap, siap saya bangun, bangun saya siap dan bersemangat. Ya, coba kita tirukan bersama biar lebih agak hidup ya. Saya bangun, saya siap dan bersemangat. Saya bangun, saya siap dan bersemangat. Saya bangun, saya siap, siap saya bangun, bangun saya siap dan bersemangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, demikian kegiatan kita pada hari ini. Tentunya banyak ilmu yang kita dapat terkait dengan jurnalis. Terima kasih Bapak Asyid Agus Hasani yang telah memberikan ilmunya pada kami. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Sebelum saya akhiri, ada sedikit cenderamata dari panitia. Monggo Bapak Arif Zain untuk memberikan cenderamata kepada pemateri kita pada hari ini. Foto dokumentasi. Ya. Baik, terima kasih Bapak Arif Zain selaku Dekan FAI. Tepuk tangan pada kita semuanya hari ini. Alhamdulillah kegiatan diskusi kita terkait dengan pengenalan jurnalisme oleh narasumber Bapak Asyid Agus Hasani sudah selesai. Saya Mustafa Rahman selaku moderator, bila mana ada kesalahan baik habis ngajar maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih saudara. Semoga segala ilmu yang beliau berikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Zainal Wasadi MPDI. Kepada beliau dengan hormat kami silakan. Doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Fuad, dengan hormat kami silakan.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا رب العالمين حمدا لله حمدا شاكرين حمدا لله مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولنعمة الله اللهم يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا واغفر لنا وغفر وإن لم تغفر لنكونن من الخاسرين اللهم بيننا الفحشاء والأذى والبلاء والفتن نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم يسر لنا وسلمنا ولا تعسرنا وبارك جميل ولا من مرض اليوم الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيد الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi segala hajat kita bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tak terasa sampailah kita di akhir acara yakni ramah tamah dan salah siang. Oleh karena itu saya selaku MC mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Wazirat Rahma selaku MC pamit undur diri.